Ada Pak? Sebentar. 5 menit ya. Oke Pak. Oke, maaf Anom ya. Biasa Oke, ada biasa ada tukang paket datang. Oke, silakan kamu presentasikan apa yang sudah kamu kerjakan seminggu ini. Oke Pak. Oke, sebentar. Oke. Ini aja. Oke. Berkaitan sama apa yang dikerjakan minggu ini itu kemarin pada minggu ini tuh ada ngerjain revisi berkaitan sama latar belakang minggu lalu. Jadi di sini langsung to the point latar belakangnya saya menjelaskan apa yang menjadi penelitian di apa yang saya jelaskan di sini. Jadi di latar belakangnya saya menjelaskan perusahaan berkaitan dengan PT Lingkar Organik itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Dan menjadi aktivitas utama dari perusahaan ini itu adalah melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan berbagai pangan organik, khususnya adalah beras organik. Nah, di paragraf kedua saya menjelaskan alur dalam kegiatan produksinya, di mana alur dalam melakukan kegiatan produksi beras pada PT Lingkar Organik Indonesia. Pertama itu adalah bagian produksi akan menerima surat permintaan produk dari bagian marketing. Nah, selanjutnya pada bagian produksi akan meminta persediaan bahan baku ke bagian gudang, di mana bahan baku yang sebelumnya diminta pada bagian gudang tadi itu akan bukan sebelumnya ya, tapi bahan baku yang tadi sudah diminta di bagian gudang itu akan diproduksi dan di-packing sesuai dengan permintaan dari bagian marketing. Nah, contohnya itu pada bagian marketing itu meminta produk 5 kg beras pandan wangi. Misalkan di mana jumlahnya itu 20 kemas atau 20 pieces. Maka bagian produksi itu akan meminta persediaan bahan baku beras pandan sejumlah 100 kg. Dan pada bagian produksi 100 kg persediaan bahan baku tadi akan dikemas per 5 kg sebanyak 20 kemas. Nah, setelah pengemasan selesai, maka bagian produksi akan mengirim persediaan barang jadi itu ke bagian marketing. Nah, namun dalam melakukan kegiatan produksinya, khususnya dalam aktivitas produksi beras tadi, tidak jarang sering terjadi perbedaan jumlah persediaan antar departemen. Contohnya saja seperti pada jumlah persediaan bahan baku yang keluar pada bagian gudang. Itu tidak sesuai dengan jumlah persediaan bahan baku yang diproduksi atau jumlah persediaan barang jadi yang diproduksi pada bagian produksi. Begitu pula pada bagian marketing. Tidak jarang sering terjadi perbedaan jumlah persediaan barang jadi
yang masuk, yang dicatat oleh bagian marketing itu tidak sesuai dengan jumlah persediaan barang jadi yang dicatat keluar oleh bagian produksi. Nah, yang dalam artian ini bagian produksi kan mengirim bahan baku ke bagian marketing. Maka di bagian produksi itu maka menjadi pengeluaran kan. Nah, namun jumlah pengeluaran itu tidak sesuai dengan jumlah pemasukan yang dicatat oleh bagian marketing. Nah, mungkin saja hal ini bisa perbedaan persediaan antar departemen ini mungkin saja karena sumber daya manusia yang tidak maksimal atau mungkin saja karena teknologi yang tidak memadai sehingga menyebabkan pendokumentasian atau pencatatan dalam aktivitas produksi ini tidak maksimal. Sehingga probabilitas terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam aktivitas produksi di PT Lingkar Organik ini dapat dikatakan cukup tinggi. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini itu adalah bagaimana rancangan dan prosedur dokumentasi proses produksi beras yang tepat pada kegiatan produksi PT Lingkar Organik Indonesia. Oke. Nah, sebentar Anom. Oke ya. Oke, Pak. Jadi ini pertama kalau rumusan masalah itu kalau hanya satu nggak usah pakai angka 1. Oh ya. Ya, langsung saja. Nah, kemudian ini kan rancangan dan prosedur dokumentasi proses rancangan dan prosedur dokumentasi sebetulnya kan satu kesatuan ya. Jadi kalau saya katakan lebih baik gunakan kata-kata misalnya desain atau rancangan proses bisnis untuk siklus produksi beras gitu ya. Oh, oke, siap. Bukan siklus produksi beras juga kan. Ini produksi beras dalam kemasan. Karena kan tidak memproduksi beras kan dia hanya mengemas beras kan. Ya. Jadi siap, Pak. Siklus produksi beras dalam kemasan yang dapat kalau tepat itu masih bisa didebat yang tepat itu seperti apa. Tetapi lebih baik kalau saya menggunakan kata yang bisa mengatasi permasalahan yang jadi PT Lingkar Organik Indonesia ini. Oh, oke. Baik, ya, karena tepat itu kata-kata yang ambigu sebetulnya. Ya, tepat untuk kamu belum tepat untuk kamu belum tentu tepat untuk orang lain, belum tentu tepat juga untuk perusahaannya itu. Oke ya, jadi itu nanti seperti itu aja. Oke, terus. Baik, Pak. Nah, selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah berarti untuk bukan menganalisis ya, berarti untuk mendesain rancangan dan prosedur dokumentasi untuk menyelesaikan masalah pada proses produksi beras pada PT Lingkar Organik Indonesia berarti di sini alatnya. Menganalisisnya tetap benar ya karena untuk bisa tahu apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki kan perlu dianalisis. Setelah itu baru merancang proses bisnis yang baru gitu. Oh iya betul sih. Baik Pak. Nah, manfaat pada penelitian ini yang pertama untuk manfaat teori diharapkan dari penelitian ini itu harapannya ini bisa memberikan wawasan. Stop dulu. Ini tidak perlu sebetulnya manfaat ini. Dalam artian begini. Manfaat teori itu kamu kan tidak menyumbangkan teori baru sebetulnya. Nah, jadi kalau begini, ini sudah kesepakatan ya di prodi bahwa untuk level S1 itu skripsi itu akan hanya sampai pada aplikasi teori. Ya. Jadi kamu ada masalah penelitian, kamu bisa memahami masalah penelitian tersebut, kemudian menemukan atau bisa mencari dan menggunakan dasar teori yang tepat untuk penelitian pada masalah penelitianmu, itu sudah cukup. Jadi levelnya untuk S1 kalau di prodi kita itu adalah pada aplikasi teori. Nah, manfaat teoritisnya ya hanya sebatas bahwa teori A itu bisa diaplikasikan pada kasusmu, gitu lah, atau teori B atau apapun, gitu. Jadi manfaat-manfaat ini itu sebetulnya lebih sesuai untuk level S2 atau S3. Bahkan menurut saya sebetulnya level S3. Karena S2 pun itu tidak sumbangsih teorinya juga tidak banyak. Kalau level S3 itu baru syarat disertasi S3 itu adalah kontribusi baru terhadap
ilmu pengetahuan. Jadi, tapi kalau S1, S2 mungkin tidak. S1 pasti tidak. S2 itu levelnya adalah mengkritisi teori. Ya. Dan kenapa disebut S2 itu dalam bahasa Inggris disebut master, gitu ya? Itu adalah mastering teori. Jadi menguasai teori yang dalam topik penelitian tersebut. Itu makanya disebut sebagai master. Gitu. Nah, jadi kalau manfaat penelitian itu adalah kalau untuk level S1, kalau tujuan penelitianmu itu tercapai, apa manfaatnya untuk si perusahaan? Jadi kalau kan ini kamu masih lumayan ya, kadang-kadang manfaat untuk peneliti, manfaat untuk peneliti untuk kamu gitu ya, gampang. Kalau ini skripsi itu adalah lulus, ya, nggak usah disebutkan. Ya, jadi manfaat itu adalah kalau tujuannya tercapai apa manfaat. Boleh saja dirinci 1, 2, 3, 4, 5, tetapi keterkaitannya itu adalah dengan kalau tujuan tercapai, yaitu apa toh? Menyelesaikan masalah, kan begitu. Ya, gitu aja. Ya, jadi nggak usah pakai ini dan ya udah terus. Baik. Selanjutnya teori yang digunakan dalam kayak ini berarti kalau bilang nggak usah ya berarti. Pertama berkaitan sama pengertian perusahaan, karena di sini sebagai objek pada penelitian ini kan ada pada perusahaan, maka di sini pengertian perusahaan diambil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumentasi perusahaan, di mana perusahaan itu diartikan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatannya secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik diselenggarakan oleh perorangan ataupun badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan badan hukum. Nah, berdasarkan kegiatan utamanya, perusahaan itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, berkaitan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di dalam perusahaan ini, khususnya pada PT Mega Organik itu, maka di sini analisa kan menggunakan analisa sistem informasi, teori sistem informasi akuntansi. Nah, dari teori sistem informasi akuntansi sendiri, di sini saya mengambil dari bukunya Romeo dan Steinberg tahun 2018, di mana di sini Romeo dan Steinberg itu mengatakan bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Maka sistem informasi akuntansi itu adalah kecerdasan informasi dalam menyediakan kendaraan bagi bahasa bisnis. Nah, sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Bagi perusahaan manufaktur, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Nah, siklus dalam sistem informasi akuntansi itu sendiri itu ada 4, yaitu siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, dan siklus sumber daya manusia dan penggajian. Nah, karena dalam perusahaan ini itu permasalahannya berkaitan dengan aktivitas produksi, maka di sini saya menjelaskan teori berkaitan dengan siklus produksi, di mana menurut Romeo dan Steinberg itu siklus produksi itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan absolut pemesan data atau informasi terkait dengan manufaktur produksi atau kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di sini aktivitas utama dalam siklus produksi itu ada 4. Yang pertama itu product design, planning and scheduling, production operation, dan cost accounting. Product design ini bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Nah, yang kedua itu planning dan scheduling, ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dan untuk mengantisipasi menyediakan barang produksi apabila di masa yang akan datang ada pesanan yang tak terkira dari customer. Yang ketiga adalah product operation. Nah, ini berkaitan dengan realisasi dari desain produk dan planning and scheduling tadi. Dan yang terakhir adalah cost accounting, di mana cost accounting ini berkaitan dengan perhitungan perusahaan dalam menentukan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan itu dapat membuat harga jual dari produk yang diproduksi. Nah, berkaitan
dalam dokumentasi di siklus produksi itu yang pertama ada production schedule, ini berkaitan dengan rencana formal dan otorisasi untuk memulai produksi. Yang kedua adalah bill of material, ini berkaitan dengan spesifikasi dan kuantitas bahan baku dan komponen yang digunakan dalam memproduksi suatu unit produk jadi. Yang ketiga adalah road sheet, ini berisi tentang bagian-bagian dari proses produksi serta standar waktu dari setiap tugas. Selanjutnya ada work order, ini perintah untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kelima adalah move ticket, ini berkaitan dengan pendokumentasian pemindahan bahan yang berisi jenis bahan yang dipindah, lokasi pemindahan dan waktu pemindahan. Dan yang terakhir itu material requisition. Ini otorisasi dari petugas gudang untuk mengeluarkan bahan baku kepada pusat produksi pada proses produksi. Demikian Pak. Oke, baik. Nah, ini khusus untuk dasar teorinya ya. Nanti jangan diberi judul teori dong. Mestinya mungkin siklus manufaktur atau siklus produksi atau apa gitu ya. Ya kan? Teori-teori apa gitu kan. Oke. Pertama, saya mendapati bahwa ya ini yang kamu cantumkan itu sudah ada elemen-elemen yang menurut saya memang relevan. Namun, kalau membaca tulisanmu yang khusus di bagian teori ini, itu terkesan copy paste. Jadi kayak kamu pernah tahu mading kan ya, majalah dinding itu, Ya, tempelan-tempelan koran gitu. Nah, atau clipping gitu. Jadi ini saya tidak melihat ada keterkaitan antar bagian. Ya. Nah, meskipun ini karya ilmiah, bukan fiksi, gitu ya, tetapi yang namanya alur tulisan itu juga penting. Jadi supaya pembaca itu tahu ini di bagian ini tuh apa yang akan dibahas. Itu jadi jangan judul lalu subjudul, ya, tapi harus ada semacam paragraf gitu ya, menjelaskan di bagian ini nanti bab 2 kah atau bab dasar teori, landasan teori atau literatur review atau apapun itu namanya, apa yang akan dibahas gitu. Jadi ada benang merahnya, kemudian baru kamu tulis apa yang perlu dibahas tadi. Tentunya antar bagian itu ada keterkaitan. Sebagai contoh misalnya ya, mengapa kamu nomor 1 tadi sudah disebutkan tapi tidak dituliskan, mengapa kamu mendefinisikan perusahaan. Ya, nah, kamu itu kan yang kamu tuju sebetulnya perusahaan manufaktur itu kan. Ya. Ya, itu. Maka kemudian perusahaan manufaktur ini nanti keterkaitannya dengan sistem informasi akuntansi lalu apa? Nah, ini belum masih hilang ini. Ada bagian yang harus ditambahkan. Enggak apa-apa, ini biasa terjadi. Semua mahasiswa seperti itu. Ya, jadi nomor 1 perusahaan itu kan kamu dalam rangka memperkenalkan ini loh, perusahaan-perusahaan itu jenisnya ada 3. Ya, nah, maka yang manufaktur itu aktivitasnya apa misalnya diceritakan. Nah, baru kemudian keterkaitannya dengan sistem informasi akuntansi itu apa. Ya, dan sistem informasi akuntansi saya kira kamu tidak perlu membahas siklus-siklus yang lain. Cukup langsung ke siklus produksi. Produksi saja disebutkan bahwa dalam satu organisasi, satu perusahaan itu ada 4 siklus pengolahan transaksi utama. Kamu sebutkan. Nah, namun yang akan dibahas adalah di dalam hal ini adalah siklus produksi karena terkait nanti dengan proses bisnis untuk produksi. Itu ya. Nah, itu nanti untuk yang sudah dituliskan jadi keterkaitan antar bagian. Lalu kamu perlu menambahkan untuk tadi analisis dan perancangan proses bisnis atau sistem informasinya belum. Oh, Pak. Ya kan? Nah, ini kan kamu baru bicara ini loh perusahaan, ini siklus produksi, yang mana anunya, yang analisis dan perancangannya belum. Betul kan? Ya. Nah, itu. Lalu coba kamu turun lagi ke tadi yang manufaktur tadi. Ya. Nah, siklus produksi itu. Oke, stop sampai di sini. Ya. Nah, ini kalau mau bercerita mengenai siklus produksi itu, gunakanlah alur juga. Kamu bisa lihat apa yang dilakukan oleh Romney. Jadi mereka pajang dulu gambarnya kan, diagramnya. Setelah itu cerita produk desain. Apa produk desain itu, prosesnya apa, melibatkan siapa saja, dan kemudian hasilnya apa. Hasilnya adalah dokumen yang di bawah tadi.
material apa tadi? Bill of Rencana. materials dan production list, gitu kan, atau operation list. Kemudian tahap berikutnya adalah perencanaan dan pencatatan produksi. Siapa yang terlibat, aktivitasnya apa, siapa yang terlibat, dokumennya apa, begitu. Jadi jangan dipisah seperti ini. Oke. Ya. Nah, misalnya production schedule. Ini production schedule ini kapan ini dipakai? Di tahapan mana? Karena kita bicara proses kan. Ya. Ya. Nah, nanti baru ketika kamu melakukan analisis, baru kamu bisa menyebutkan bahwa production schedule ini siapa yang membuat di PT apa tadi? PT Lingkar Organik. Lingkar organik ini bentuknya bagaimana. Jadi memang di perusahaan lingkar organik belum tentu mereka menggunakan nama production schedule atau bill of material atau apapun itu. Tetapi yang fungsinya sama apa? Tuh. Nah, tuh ya. Tapi itu nanti ya. Sekarang cukup kamu sebutkan proses manufacturing itu seperti apa. Dan jangan dipisah-pisah. Ya, ini satu alur. Sekali lagi alur ya. Meskipun kita itu bicara karya ini ya, kita bicara tulisan non fiksi, tapi alur itu juga penting. Ya, sehingga pembaca itu memahami. Jadi kayak diberi rambu-rambu gitu. Jadi ada pengantarnya, ada isinya, kemudian ada penutup. Penutup itu semacam kesimpulan isi bagian ini itu apa gitu. Untuk kemudian mengantarkan ke bagian berikutnya. Itu Anom kira-kira. Baik, Pak. Nah, jadi kamu bisa tambahkan nanti ya, itu alurnya coba diperbaiki. Komponennya sudah ada, hanya penyambung antar komponen ini masih belum begitu baik. Lalu kamu masih belum menampilkan analisis dan perancangan proses bisnisnya, ya. Tuh. Itu dulu deh. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, Pak. Belum, Pak. Oke, ya sudah kalau gitu. Diperbaiki ya, nanti minggu depan kita bahas lagi. Oke, siap, Pak. Oke. Gitu ya, Anom. Selamat pagi. Oke, Pak.